Coba bayangkan situasi ini. Anda seorang pengacara muda, baru saja dapat lisensi, baru resmi disumpah, klien pertama Anda datang, seorang pria yang kelihatannya sudah sangat kelelahan, dan ya putus asa, ingin segera mengakhiri pernikahannya yang sudah lama retak. Anda kan merasa sangat siap. Anda begadang semalaman menyusun dokumen, mengetik setiap pasal dengan sempurna, mencetak di atas kertas legal, dan Anda datang ke pengadilan agama dengan setelan jas terbaik yang Anda punya. Anda serahkan berkas tebal itu ke meja pendaftaran dengan, penuh rasa percaya diri. Tapi petugas di sana cuma meliriknya sedetik, lalu Langsung dikembalikan kan? Ditolak mentah-mentah. persis, ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena Anda menulis gugatan cerai di halaman sampulnya. Hanya karena dua kata itu, kasus klien Anda dianggap cacat formil sebelum sempat dibaca isinya. Reputasi Anda di mata klien, hancur lebur di hari pertama kerja. Itu, jujur saja itu adalah mimpi buruk yang sangat nyata buat banyak praktisi hukum pemula di luar sana. Karena di dunia peradilan yang asli, bahasa hukum itu bukan sekedar soal tata bahasa yang baik atau preferensi pilihan kata saja. Bahasa hukum adalah penentu legalitas mutlak. Betul, dia itu gerbang utama yang menentukan apakah institusi peradilan punya dasar untuk mulai memproses pencarian keadilan Anda, atau justru, menutup pintunya rapat-rapat di depan wajah Anda. Dan persis karena alasan itulah Anda, rekan mahasiswa hukum dan calon advokat, ada bersama kamu di sini hari ini. Selamat datang di sesi penjelajahan mendalam kita. Hari ini, misi kita sangat jelas, yaitu menerjemahkan teori hukum acara yang, seringnya terasa kaku dan mengawang-awang di ruang kelas itu menjadi semacam strategi bertahan hidup praktis di ruang sidang yang sesungguhnya. Kita sedang membedah tumpukan slide presentasi mata kuliah hukum acara peradilan agama dari Bapak M. Faisal Rahendra Lubis dari Universitas Islam Sumatera Utara. Iya, dan kita nggak akan cuma menghafal ya. Tentu nggak. Kita akan memahami mekanisme di balik prosedur itu. Terutama gimana sih Anda mengajukan perceraian yang sah, gimana ngurusin uang klien untuk biaya perkara, dan pada akhirnya di pengadilan mana Anda harus memarkir mobil Anda. Oke, mari kita bedah materi ini. Nah, mari kita mulai dari fondasinya dulu. Karena sebelum Anda bisa berargumen di depan majelis hakim atau memikirkan taktik canggih untuk menang, Anda harus benar-benar paham, buku aturan apa yang sedang Anda pakai. Secara yurisdiksi, pengadilan agama itu adalah tempat penyelesaian perkara di tingkat pertama, khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Nah, bentar-bentar. Berangkat dari definisi itu aja, saya selalu punya asumsi begini. Karena namanya pengadilan agama, dan khusus buat umat Islam, berarti semua prosedur dari A sampai Z pasti murni pakai hukum syariah atau tata cara fikih klasik dong. Bener gitu kan? Logika Anda sih sangat masuk akal ya. Tapi menariknya, realitas hukum kita tidak bekerja seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang hukum acara, yakni tata cara teknis tentang gimana pengadilan itu dioperasikan, cara manggil saksi, cara hakim ketok palu, pengadilan agama justru meminjam sistem dari lingkungan peradilan umum. Meminjam sistem peradilan umum. Kalau gitu, maksud Anda mereka pakai hukum acara perdata yang warisan kolonial Belanda itu? Tepat sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, secara umum hukum acara yang dipakai itu hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Kecuali kalau ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Wow. Jadi aturan warisan Belanda itu tetap berlaku. Ada HIR untuk Jawa dan Madura, lalu ada RBJ untuk luar Jawa dan Madura, ada juga rujukan ke BW atau Burgerlijk Wetboek. Instrumen-instrumen perdata era kolonial inilah yang sejatinya menggerakkan mesin pengadilan agama setiap hari. Ini jujur agak susah dicerna sih. Maksudnya, kita punya institusi peradilan Islam yang diurus orang Islam, tapi mesinnya itu hukum perdata Belanda dari abad ke-19. Gimana dua dunia yang seolah bertolak belakang ini bisa jalan bareng tanpa tabrakan di ruang sidang? Cara paling gampang buat memahaminya adalah mengibaratkan hukum acara perdata kolonial ini sebagai sistem operasi. Kayak OS di komputer Anda. Oke, OS komputer. Iya. HIR atau RBG ini mengatur infrastruktur dasarnya. Gimana jendela persidangan dibuka, prosedur formal memanggil pihak yang bersengketa, dan tata tertib memeriksa bukti. Nah,
Di atas OS klasik inilah, Anda menginstal dan menjalankan aplikasi modern yang berupa hukum material Islam. Saya dapat nih poinnya. Ini ibarat pakai resep warisan nenek untuk memanggang kue, tapi dengan kewajiban nambahin bumbu rahasia Anda sendiri. Jadi OS-nya ngurusin prosedur administratif, tapi aplikasinya yang nentuin hasil akhirnya. Berarti aplikasi ini tuh kayak kompilasi hukum Islam atau KHI, undang-undang perkawinan, sampai kitab-kitab fikih ya. Analogi yang sangat akurat. Dan disinilah letak ujian kompetensi sesungguhnya buat Anda sebagai praktisi hukum nantinya. Anda dituntut punya kelincahan intelektual yang ekstrim. Dalam satu tarikan napas di ruang sidang, Anda harus bisa melompat dari tata cara formal warisan Belanda langsung nyebur ke kedalaman teologis hukum Islam. Gila, bayangin aja. Pagi-pagi Anda merujuk pasal di HIR buat argumen pemanggilan tergugat yang nggak sah. 10 menit kemudian Anda debat pakai dalil kompilasi hukum Islam buat nuntut nafkah klien Anda. Persis, itu menuntut jam terbang dan pemahaman dasar yang sangat solid. Oke, OS dan aplikasinya sudah jelas. Sekarang kita perlu tahu lapangan bermainnya. Apa aja sih kasus yang sah masuk ke server pengadilan agama ini? Secara hukum, kita sebut ini kompetensi absolut. Kekuasaan mutlak berdasarkan jenis perkaranya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lapangan bermain ini mencakup hal-hal klasik kayak perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Yang udah sering banget kita dengar ya. Betul. Tapi ada satu yang sangat modern dan lagi sibuk-sibuknya sekarang. Ekonomi syariah. Ya, itu titik balik yang sangat masif buat institusi ini. Pengadilan agama nggak cuma ngurusin orang cerai atau sengketa batas tanah warisan lagi. Hari ini, hakim di sana berhadapan dengan sengketa perbankan syariah, kegagalan asuransi syariah, sampai sengketa bisnis yang nilainya miliaran rupiah. Keren sih. Tapi ada satu hal dari sumber materi kita yang bikin saya agak mengeringit. Di situ disebutin kalau peran pengadilan agama ternyata nggak berhenti di meja hijau saja. Ada tugas ekstra. Oh iya. Yang sangat menarik di sini adalah Bentar, saya bacain ya. Memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah daerah, mengawasi advokat di lingkungannya, dan mengawasi pegawai pencatat akta ikrar wakaf. Tunggu, bukannya ini agak aneh? Maksud saya, hakim itu kan sifatnya pasif. Mereka duduk, tunggu kasus datang, memutus secara objektif, lalu pulang. Kenapa tiba-tiba mereka jadi kayak konsultan daerah? Bukannya ini mengaburkan batas antara yudikatif dan eksekutif? kalau Anda murni pakai kacamata sistem peradilan barat, itu emang kelihatannya tumpang tindih. Tapi kita harus lihat sejarah sosiologisnya di Indonesia. Jauh sebelum terstruktur modern, ini berakar dari peradilan Serambi. Peradilan Serambi? Ya, di mana ulama dan hakim agama itu jadi tempat rujukan fatwa bagi penguasa lokal. Jadi dalam tata negara kita di daerah, kalau pemerintah kabupaten butuh opini hukum, soal kebijakan publik yang bersinggungan sama syariat, pengadilan agama itu instansi vertikal tertinggi di sana yang punya otoritas sah buat ngasih nasihat itu. Masuk akal, masuk akal. Jadi perannya double ya. Wasit di dalam sidang, konsultan di luar sidang. Tapi mari kita tarik ini balik ke urusan yang lebih mendesak. Skenario klien kita yang di awal tadi. Pria yang perceraiannya berpotensi menghancurkan karir kita di hari pertama. Mari aplikasikan teori ini ke gugatan cerai dan biaya perkara. Oke, mari kita bedah kesalahan fatal tadi. Ingatkan prinsip utamanya, pengadilan agama pakai hukum acara perdata umum, kecuali yang diatur khusus. Nah, urusan perceraian ini punya aturan khusus. Ada 7 pengecualian spesifik dan yang paling krusial itu dibentuk dan proses pengajuannya. Tolong jelaskan ini pelan-pelan. Soalnya jujur aja ini membingungkan buat banyak mahasiswa. Kenapa sih nulis gugatan cerai buat klien pria itu berakibat fatal? Kan tujuannya sama-sama mau pisah secara resmi. Kenapa pengadilan harus ribut bedain istilah dokumennya? Apa ini cuma birokrasi yang nyari-nyari kesalahan? Enggak sama sekali. Ini bukan sekedar arogansi tata bahasa. Perbedaan kata ini berakar langsung pada substansi hak dalam hukum Islam. Kalau kita lihat prinsip dasar fikih perkawinan dan KHI, hak untuk melafalkan atau menjatuhkan talak itu secara eksklusif dan sepihak ada di tangan suami. Oke, suami pegang hak eksklusif talak. Terus efeknya ke dokumen hukum apa? Karena dia udah punya hak talak itu secara hakiki, waktu dia datang ke pengadilan, dia sebenarnya nggak sedang menggugat istrinya untuk dikasih hak bercerai.
Dia itu datang untuk memohon izin kepada negara, dalam hal ini majelis hakim, untuk menyaksikan dan mensahkan dia menjatuhkan talak itu di depan sidang. Oh, Makanya, secara yuridis, dokumennya wajib dinamakan permohonan cerai talak. Suaminya disebut pemohon, istrinya termohon. disinilah bagian yang sangat menarik. Berarti sebaliknya, karena istri secara syariat nggak pegang kendali hak talak, dia nggak bisa ujuk-ujuk datang ke pengadilan dan memohon buat menjatuhkan talak kan? Instrumennya nggak ada buat dia. Tepat sekali, karena istri nggak punya hak talak. Satu-satunya cara buat dia mutusin ikatan itu adalah dengan memaksa pemutusan melalui kekuatan negara. Dia harus aktif menuntut haknya untuk pisah dengan membuktikan alasan-alasan sah. Misalnya, suami nggak ngasih nafkah berbulan-bulan, atau ada kekerasan. Makanya tindakannya itu menggugat sebuah hak. Iya, dokumennya secara absolut disebut gugatan cerai. Istrinya penggugat, suaminya tergugat. Gila, ini benar-benar membuka wawasan. Pantesan aja kalau Anda mau wakili suami tapi pakai kata gugatan cerai, hakim bakal mikir Anda nyoba pakai instrumen hukum yang nggak ada buat klien Anda. Hakim bakal langsung ngeluarin putusan NO atau niet onvankirkelier verklaard, karena dokumennya cacat dari awal. Dan itu murni kesalahan amatir yang nggak bisa dimaafkan. Oke, kita amankan istilahnya, katakanlah kita wakilin istri, jadi kita ajuin gugatan cerai. Pertanyaan krusial berikutnya dari si klien biasanya tanpa basa-basi. Pengacara biayanya berapa? Di materi ini dibilang pengelolaan biaya perkara di pengadilan agama itu diatur beda dari peradilan umum. Kenapa? Di sini, kita pakai istilah teknis panjar biaya perkara. Kata panjar ini kunci ya, artinya deposit atau uang muka. Sengketa ini kan ada tahapan-tahapan wajib yang harus didanai dari awal. Oh, berarti klien nggak bayar harga pas atau borongan gitu dari awal sampai akhir? Sama sekali nggak. Waktu Anda daftar, petugas bakal ngitung taksiran awalnya. Dan hitungan ini sangat bergantung pada satu variabel, jarak radius tempat tinggal para pihak ke gedung pengadilan. Kenapa jarak radius? Karena hukum acara mewajibkan petugas pengadilan atau jurusita untuk nganterin surat panggilan sidang secara langsung dan fisik ke rumah tergugat. Semakin jauh dan terpelosok rumah tergugat, semakin bengkak biaya panjarnya. Oh, logis. Buat ongkos jalan jurusita. Terus sisanya dipakai buat apa lagi? Selain panggilan, dananya buat tahapan mediasi. Mahkamah Agung kan mewajibkan upaya damai dulu. Terus kalau ada sengketa harta bersama yang mengharuskan hakim turun ke lokasi buat periksa rumah, itu diambil dari situ juga. Dan terakhir, buat biaya cetak akta cerainya. Bentar, ini bikin saya mikir operasionalnya nih. Kalau ini bentuknya deposit taksiran, gimana kalau prosesnya berbelit-belit? Katakanlah si suami sebagai tergugat ini licin banget, pindah-pindah kontrakan buat kabur. Jurusita harus bolak-balik ngelacak. Argonya kan jalan terus tuh. Terus depositnya habis 0 rupiah sebelum sidang putusan. Nasib klien kita gimana? Nah, disinilah kepanikan sering melanda advokat muda. Pengadilan itu mantau saldo panjar ini ketat banget. Kalau menipis, mereka bakal ngeluarin yang namanya teguran tambak panjar. Anda sebagai pengacara punya waktu yang sempit banget buat minta klien setor lagi. Kalau Anda lalai, Jangan bilang kalau perkaranya bisa... ya, majelis hakim berhak mencoret perkara Anda dari register. Kasus Anda gugur, murni karena kehabisan bensin operasional. Astaga. Jadi gugatan cerai yang mempertaruhkan masa depan hidup seseorang bisa dibuang pengadilan semata-mata karena ongkos kurir suratnya habis. Kedengerannya pragmatis banget ya? Emang terdengar keras, tapi hukum kan butuh biaya fisik buat jalan. Tapi sisi positifnya, ini nunjukin integritas. Kalau kasus selesai, akte cerai udah keluar, dan ternyata ada sisa uang panjar, entah itu 1 juta atau cuma 50.000, pengadilan wajib ngembaliin sisa itu ke pihak yang bayar. Wah, informasi kayak gini nih yang berharga banget buat mahasiswa hukum. Bayangin, Anda baru ketemu klien dan bisa bilang, "Ibu, ini bukan biaya siluman ya, ini deposit transparan. Kalau sisa, duitnya balik ke kantong ibu." Itu manajemen ekspektasi yang brilian. Manajemen klien yang baik itu separuh dari kesuksesan advokat loh. Sepakat. Oke, dokumen gugatan cerai udah siap. Uang panjar udah di tangan. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita starter mobil buat pergi daftar, ke gedung mana kita harus nyepir? Kasusnya gini, klien kita si istri tinggal di Jakarta Selatan, tapi suaminya kerja dan tinggal di Depok. Daftar di mana? Ini masuk ke konsep kompetensi relatif. Kalau tadi absolut ngomongin jenis kasus, relatif ini murni soal geografi atau wilayah hukum mana yang berwenang. Dasar hukumnya balik lagi ke HIR, pasal 118 ayat 1. Aturan standarnya,
Gugatan harus diajukan di daerah hukum tempat tinggal tergugat. Berarti di Depok dong? Betul. Anda harus mancet-mancetan ke Pengadilan Agama Kota Depok untuk daftarin perkaranya. Oke, secara logika sih masuk akal. Asumsinya pihak yang diserang posisinya harus dikasih kemudahan buat membela diri di wilayahnya sendiri. Tapi realitasnya kan klien cerai itu datang dalam kondisi kacau balau. Gimana kalau situasinya buntu? Buntu gimana maksudnya? Klien kita di Jakarta Selatan datang nangis-nangis. Dia mau cerai. Terus kita tanya, suami ibu tinggal di mana? Dia jawab, saya nggak tahu Pak Pengacara, dia minggat 2 tahun lalu. Ganti nomor ponsel, keluarganya juga tutup mulut. Nah, kalau hukum maksa harus daftar di domisili tergugat yang kita nggak tahu di mana, apa klien kita bakal selamanya disandra dalam pernikahan gantung ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pembuat hukum acara ternyata sudah memikirkan celah itu. Kalau asas pertama diterapkan kaku, keadilan lumpuh kan? Suami tinggal kabur aja buat hindarin gugatan. Makanya, ada pengecualian emas di pasal 118 ayat 2, 3, dan 4 HIR. Wah, apa tuh pengecualiannya? Pengecualian emas pertama, kalau tempat tinggal tergugat tidak diketahui sama sekali, gugatan diajukan di pengadilan daerah hukum kediaman penggugat. Tunggu. Berarti kalau si suami kabur, mahasiswa hukum ini bisa bilang ke kliennya, kita nggak buntu Bu, kita daftar di wilayah kita sendiri, di Jakarta Selatan, gitu. Betul sekali, 100% sah. Ini buat mastiin hukum melindungi pihak yang ditinggalkan. Terus, pengecualian emas kedua. Kalau tergugatnya lebih dari 1 orang dan domisilinya beda-beda, hukum kasih Anda fleksibilitas buat milih salah satu daerah tergugat itu. Oh, ini ngasih kebebasan taktik ke pengacara ya? Bisa milih pengadilan yang paling dekat atau menguntungkan buat kita. Sangat taktis. Nah, pengecualian ketiga. Kalau sengketanya terkait benda tidak bergerak, misalnya rebutan rumah Gonogini, Anda abaikan di mana orangnya tinggal dan langsung daftar di mana rumah itu berada. Pasti, karena ujungnya nanti penyitaan fisik ya, biar aparat setempat yang turun. Naluri hukum Anda tajam. Dan pengecualian terakhir, ini penting kalau Anda main di ekonomi syariah. Kalau ada kontrak atau akad tertulis, dan di dalamnya udah disepakati domisili hukumnya, misal, disepakati di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ya meskipun tergugatnya pindah ke ujung Papua, Anda tetap daftarnya di Jakarta Pusat. Luar biasa. Penjelasan ini tuh bikin pasal-pasal kolonial yang kering kerontang tadi tiba-tiba jadi hidup. Ada logika perlindungan yang solid di setiap aturannya. Dan pemahaman mekanistik ya ginilah yang membedakan mahasiswa hukum amatir dengan calon advokat sungguhan. Hukum acara itu bukan sekedar rintangan birokrasi, tapi alat bedah untuk mendistribusikan hak. Oke, kita udah sampai di ujung sesi bedah materi yang sangat padat ini. Mari kita rekap amunisi berharga buat para pendengar sekalian. Pertama, Anda nggak akan lagi tertipu asumsi. Pengadilan agama itu pakai OS Perdata Belanda buat jalanin aplikasi syariat Islam. Kedua, Anda paham presisi bahasa. Suami itu cerai talak, istri itu gugatan cerai. Dan Anda juga ngerti kalau panjar biaya perkara itu adalah deposit operasional. Iya, dan ketiga Anda sekarang menguasai kompetensi relatif. Tahu pasti di koordinat mana harus mendaftarkan kasus berdasarkan keberadaan tergugat, beserta pengecualian strategisnya. Tepat. Pengetahuan ini adalah modal utama Anda buat mengelola kasus pertama dengan percaya diri. Tapi, sebelum Anda menutup catatan hari ini, saya mau melempar satu pikiran provokatif buat Anda renungkan. Tadi kita sempat bahas ekonomi syariah kan? Betul. Hari ini mereka mungkin sibuk mengadili sengketa asuransi syariah konvensional. Tapi besok, mereka bakal berhadapan dengan transaksi perbankan digital lintas negara, fintech peer-to-peer lending syariah, atau bahkan sengketa kontrak keuangan berbasis blockchain syariah. Yang mana pergelakannya cuma dalam hitungan detik. Persis. Tapi ironisnya, instrumen dasar buat ngadilin sengketa super canggih ini masih bersandar pada HIR dan RBG. Aturan prosedural dari 100 tahun lalu, dari zaman orang masih ngirim surat pakai kereta kuda dan belum ada listrik. Iya. Jadi pertanyaannya buat Anda, berapa lama lagi sistem operasi kolonial jadul ini mampu mewadahi kerumitan ekonomi digital tanpa batas? Apakah meminjam hukum perdata klasik ini bakal selamanya cukup? Ataukah kelak
Pengadilan agama dan mungkin Anda sebagai legislator di masa depan harus menciptakan sebuah revolusi hukum acaranya sendiri supaya nggak dilindas oleh teknologi. Pikirkan hal ini saat Anda meminum kopi Anda hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung di sesi ini. Teruslah kritis, pahami mengapa aturan itu diciptakan, dan jadikan hukum sebagai alat yang hidup. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam berikutnya.